Hai hai hai. Kenalin, nama aku Ica. Di sini aku mau ngasih tahu kalian tentang apa sih itu public speaking. Jadi guys, Senin kemarin aku belajar tentang public speaking dari Bapak Adi Kusuma, salah satu dosen pengampu yang ada di kampus aku. Beliau menjelaskan mengenai apa itu public speaking, kemudian alasan kenapa kita harus mempelajari public speaking, dan gimana sih cara untuk mengatasi gugup saat tampil di depan. Yuk kita simak. Jadi, public speaking adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan berbagai bentuk. Apa aja sih? Bisa melalui lisan, bisa melalui suara, bisa melalui gambar, dan simbol-simbol lainnya. Kalian bertanya-tanya gak sih kenapa kita harus belajar tentang public speaking? Ini dia alasan kenapa kamu harus belajar public speaking. Yang pertama, banyak sekali orang-orang sukses yang berawal dari kemampuan public speaking yang baik, teman-teman. Bisa kita lihat di sekeliling kita, orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan adalah mereka yang bisa mempengaruhi lawan bicaranya. Mereka bisa berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, karena tuntutan zaman dan teknologi yang semakin berkembang. Yang ketiga, karena tuntutan profesi. Nah, bisa kita lihat di profesi apapun kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, betul? Betul sekali. Karena di profesi manapun kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Dan alasan yang terakhir adalah persaingan. Nah, mereka yang tidak punya kemampuan public speaking yang baik, mereka akan tertinggal. Mereka mungkin akan terabaikan. Ada yang bilang kalau kemampuan komunikasi itu adalah bawaan lahir. Kalian setuju gak sih dengan pernyataan itu? Faktanya teman-teman, kemampuan komunikasi itu bisa muncul karena kita sering berlatih dan sering tampil. Jika ada seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi sejak lahir, saya rasa lambat laun kemampuan itu akan hilang karena dia tidak sering berlatih dan sering tampil di depan banyak orang. Tapi banyak sekali di antara kita yang masih gugup untuk berbicara di hadapan banyak orang. Tenang-tenang, itu semua bisa diatasi kok. Caranya adalah dengan kamu banyak berlatih. Nah, ketika di kelas, untuk kamu mahasiswa atau pelajar nih, ketika di kelas, kalau kamu punya kesempatan untuk maju, maka tampilkan yang terbaik. Seenggaknya kita percaya diri untuk maju ke depan dulu deh. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ketika ada kesempatan, kamu harus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, kamu harus tahu potensi diri kamu. Kamu harus tahu orang-orang atau lawan bicara kamu, dan kamu juga harus tahu mengenai materi atau apa yang akan kamu bicarakan. Oke? Nah, selain membahas mengenai public speaking, Pak Adi juga memberikan tips-tips untuk presentasi yang baik itu bagaimana sih? Nah, yang pertama, agar presentasi kita baik dan bagus, kita harus menguasai materi yang akan dibahas. Saat presentasi, lakukan kontak mata dengan audiens. Agar apa? Agar audiens juga bisa memperhatikan kita dengan baik dan seksama. Selain kita melakukan kontak mata, diharapkan kita juga melakukan gerakan tubuh. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih rileks untuk menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, untuk presentasi yang baik, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, agar audiens juga mampu memahami materi yang kita sampaikan pada saat presentasi. Selanjutnya, intonasi penyampaian. Jangan sampai pada saat kita menyampaikan presentasi, kita menggunakan intonasi yang datar. Jangan sampai ya teman-teman, karena kalau begitu dikhawatirkan audiens akan bosan gitu dan mengantuk ya. Jadi pada saat presentasi itu diharapkan kita juga menyelipkan jokes gitu untuk ya candaan semata gitu. Selanjutnya, berinteraksi dengan audiens. Nah, seperti yang udah aku bilang dengan kontak mata yang tadi,
diharapkan kita bisa berkomunikasi dengan audiens dengan ya gerakan tubuh kita gitu, dengan kontak mata kita. Kita juga harus membuat PowerPoint yang baik dan bagus, teman-teman. Terakhir, adakan sesi tanya jawab. Agar apa? Agar audiens yang belum memahami materi kita bisa menanyakan langsung kepada kita. Itu aja sih yang mau aku ceritain ke kalian, berbagi sedikit pengetahuan yang aku dapat gitu ya. Oke guys, cukup sampai sini. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Jangan bosen dan sampai ketemu minggu depan. Bye bye.